Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini masih bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kendala apapun. Yang tadinya hujan, alhamdulillah sekarang sudah terang. Alhamdulillah bil ihtifa wal ihtisar. Langsung saja tanpa banyak kata-kata karena saya bukan seorang puitis ataupun apa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah, sangat berpengaruh dalam dunia dari dahulu sampai sekarang. Seorang tokoh tersebut adalah bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Siapa orang yang tidak mengenal Umar bin Khattab? Siapa yang tidak mengenal, yang tidak mengetahui Umar bin Khattab? Bagi kaum muslimin ataupun kaum non muslim pasti tahu siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang khulafaur rasyidin, seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang lahir sekitaran tahun 584 atau ada yang mengatakan juga 586. Ini perbedaan kaul ulama yang mengatakan Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, itu Umar bin Khattab menyuruh atau langsung, bahasa kasarnya bahasa Jawa itu ngongkon, menyuruh seorang Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengganti setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu wafat. Dikarenakan apa? Dikarenakan Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi dan juga seorang sahabat yang menjadi mertua dari Kanjeng Nabi. Pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, disitulah banyak kejadian-kejadian, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah diganti oleh Umar bin Khattab, Islam itu berubah menjadi pesat ataupun melebar di dalam dunia. Tidak hanya di kalangan Arab ataupun di Timur Tengah, tapi di semua daerah. Setelah diganti oleh khalifah tersebut, setelah diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab, Islam menjadi perubahan yang sangat pesat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya, bahwasannya dalam masa kepemimpinan 10 tahun Umar bin Khattab menjadi khulafaur rasyidin dari tahun 644 Hijriah sampai 656 Hijriah. 654 Hijriah. Kalau 556 kan jadi 12 tahun. Ini sampai 654 Hijriah. Pada saat tersebut Umar bin Khattab itu menaklukkan orang Arab dalam segi peperangan ataupun dalam segi keilmuannya. Yang pertama yaitu di daerah Suriah dan Palestina. Pada saat itu Kekaisaran Bizantum dalam pertempuran Yarmuk, pasukan Arab berhasil memukul habis kekuasaan Bizantum. Damaskus jatuh pada tahun itu juga. Jadi pada tahun 636 itu Umar bin Khattab tidak hanya menyebar agama Islam itu hanya pada satu daerah saja, pada daerah Suriah dan Palestina, tapi juga menyebar pada kota Damaskus. Dan juga Darussalam menyerah 2 tahun kemudian. Setelah Suriah, Palestina dan juga Damaskus, Darussalam menyerah 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun sekitaran 641 Hijriah. Pasukan Arab telah menguasai seluruh Palestina dan Suriah
dan terus menerjang maju ke daerah-daerah yang lain seperti halnya daerah Turki. Pada tahun 639 pasukan Arab menyerbu Mesir dan juga 3 tahun setelahnya pasukan Arab menyerbu daerah Persia. Pada saat tersebut Umar bin Khattab dengan sepenuh tenaga dan juga pasukan-pasukan Arab sangatlah susah ataupun sangatlah bersusah payahlah untuk mendeklarasikan tentang agama Islam kepada umat Persia, karena pada saat itu umat Persia sangatlah teguh pendirian tentang agamanya pada menurut nenek moyangnya tersebut. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah seorang yang sangat tegas, yang sangat ditakuti oleh orang Arab, yang sangat memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad, sampai-sampai Umar bin Khattab itu mempunyai niatan untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat peperangan antara umat non-Muslim dan juga umat Islam. Tapi alhamdulillah pada saat Umar bin Khattab mempunyai niatan tersebut, hampir turun sendiri ke rumah Nabi Muhammad SAW, turun untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab itu bertemu dengan seorang Muslim yang bernama Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian Nu'aim bin Abdullah itu memberi kabar kepada Umar bin Khattab kalau seorang adiknya atau seorang saudaranya itu telah memeluk Islam atau telah masuk kepada Islam. Batal niat Umar bin Khattab untuk membunuh Kanjeng Nabi pada saat itu. Akhirnya Umar bin Khattab itu pulang. Setelah pulang, Umar bin Khattab menemui seorang saudaranya, seorang adiknya tersebut sedang membaca Al-Quran surat Thaha ayat 1 sampai 8. Pada saat membaca ayat tersebut, Umar bin Khattab, bahasa Jawane atau bahasa kasar itu dicambuki, ya dipukul terus menerus adiknya tersebut atau saudara kecilnya ya. Setelah merasa iba, setelah melihat adik tersebut itu babak belur ataupun merah semua dan juga nangis, Umar bin Khattab itu melihat ayat isi Al-Quran tersebut. Umar bin Khattab orang Arab dan juga Al-Quran itu bahasa Arab. Mungkin kalau bahasa Inggris ya kayak kira iso maca, tidak akan bisa membaca. Ya, di saat dibaca, Umar bin Khattab itu tersentuh melihat ayat-ayat isi Al-Quran, melihat makna dari ayat Al-Quran tersebut. Dengan yang awalnya, yang paginya Umar bin Khattab tersebut mempunyai niatan untuk membunuh Kanjeng Nabi, berubahlah niat Umar bin Khattab tersebut setelah melihat ayat Al-Quran tersebut, kembali ke rumah Kanjeng Nabi, tapi niat tersebut berbeda 180 derajat, berbeda untuk memeluk Islam. Yang awalnya ingin membunuh, yang sekarang ke rumah Kanjeng Nabi untuk memeluk Islam. Di saat terdengar oleh orang-orang Arab, di saat terdengar oleh orang-orang jahiliyah, Umar bin Khattab memeluk Islam, itu sangatlah gempur, sangatlah panas, sangatlah kagum ataupun bagaimana ya, tidak bisa saya jelaskan, mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan ya. Itu sangatlah kagum, seorang yang sangat tegas, seorang yang sangat panas, seorang yang sangat menentang agama Islam, sekarang beliau masuk Islam. Pada saat zaman jahiliyah, Umar bin Khattab itu tidak pernah satu hari pun itu tidak telat dalam satu hari itu meminum alkohol, meminum anggur. Tapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab itu sama sekali tidak pernah menyentuh anggur, tidak pernah menyentuh alkohol. Padahal pada saat itu belum ada hadis ataupun ataupun dawuh dari Kanjeng Nabi itu larangan seorang muslim untuk meminum alkohol atau haramnya khamr. Tapi itulah kehebatan dari Umar bin Khattab. Dari sekian lama
Umar bin Khattab masuk Islam dan menjadi khalifah, pada saat kita kembali kepada saat zaman Kanjeng Nabi, pada saat Kanjeng Nabi wafat, Umar bin Khattab adalah orang yang paling tegas, orang yang paling berani. Tapi maksudnya itu orang yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Umar bin Khattab berkata kepada semua orang Arab, sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Sesungguhnya dia tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya. Seperti yang dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya, demi Allah, dia benar-benar akan kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa dia wafat, kaki dan tangannya akan saya potong. Itu yang dikatakan Umar bin Khattab di hadapan banyaknya orang Arab ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat. Setelah semuanya menjadi, Umar bin Khattab juga sudah menjadi khalifah, dan wafatnya Umar bin Khattab adalah dibunuh oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu' atau biasa disebut dengan Fairuz. Seorang budak yang fanatik pada saat itu memimpin Umar bin Khattab memimpin sholat subuh, dan budak Persia tersebut yang bernama Fairuz mempunyai dendam tersendiri. Dikarenakan apa? Dikarenakan Persia masuk kalah dalam peperangan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Ya. Walaupun Fairuz tersebut sudah masuk Islam, tapi Fairuz sudah mempunyai dendam tersendiri untuk membunuh Umar bin Khattab. Pada saat sholat subuh, pada saat Umar bin Khattab tersebut sujud, disitulah Umar bin Khattab menusukkan pedangnya di punggungnya Umar bin Khattab. Dan pada saat itulah kematian atau wafatnya Umar bin Khattab. Dan setelah Umar bin Khattab meninggal, Khulafaur Rasyidin atau khalifah sahabat Rasulullah itu diganti oleh Utsman bin Affan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.